Hai, aku Nesya and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal share tips and trik cara puas untuk konsultasi online ke dokter SPKK ala aku. Video ini tuh bukan video endorsement karena of course subscribers aku belum banyak, jadi belum ada yang mau endorse aku ya tentunya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Simak sampai akhir, let's go. Ya, aku mau jelasin dulu pengalaman pertama aku konsultasi ke dokter SPKK online, tapi hasilnya kurang memuaskan. Bukan karena dokternya jelek, tapi karena akunya kurang persiapan. Waktu itu aku langsung chat dengan rasa frustasi dan pasrah karena aku gak ada persiapan apa-apa. Setelah dokternya menjelaskan, akhirnya aku merasa kurang puas karena dalam diri aku, dalam batin aku masih banyak pertanyaan yang gak kejawab. Jadi gak klop gitu. Padahal aku sendiri gak tahu mau nanya apa karena gak ada persiapan apa-apa untuk nanya. Sampai pada akhirnya obatnya udah diresepin, tapi aku baru kayak research untuk kandungannya. Tapi kayak itu cuma ala kadarnya aja, jadi ngerasa ragu, gak yakin untuk pakai obat ini. Makanya gak aku tebus. Jadi intinya sangat sia-sia dan tidak berkhasiat apapun. Berdasarkan pengalaman aku itu, ini dia beberapa tips yang bisa kalian lakuin supaya konsultasi online bersama dokter SPKK kalian efektif dan worth it. Ini bisa dilakuin di semua platform aplikasi baik Halodoc atau Alodokter. Yang pertama, kalian bisa pelajari dulu masalah kulit yang mau kalian konsultasiin ke dokter SPKK itu. Misalnya nih kulitnya breakout, kalian bisa mulai cari tahu kayak penyebabnya, terus jenis kulit kalian. Pemahaman ini tuh berguna banget biar supaya kalian lebih kenal sama kulit kalian sendiri dan masalah kulit yang sedang kalian hadapin. Jadi ketika dokternya ngebahas atau ngasih penjelasan, kalian bisa nyambung dan lebih paham gitu. Dan juga kalau misalnya ada keraguan-keraguan dalam diri kita bisa langsung konfirmasi ke dokternya saat sesi berlangsung. Kedua, kalian bisa cari tahu jenis obat yang memungkinkan mau kalian coba, karena biar supaya ketika make itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai juga dengan pemahaman kita terhadap kondisi kulit kita. Jadi ketika kita make itu kita ngerasa happy dan paham dengan apa yang kita gunakan ke kulit kita. Kalian bisa cari-cari dan research melalui aplikasi TikTok, karena belakangan ini aku lihat banyak banget orang yang nge-share pengalaman mereka menggunakan obat-obat tersebut. Kalian bisa bikin list dan tanyain itu ke dokter SPKK kalian ketika konsultasi berlangsung nanti. Hasil research yang udah aku lakuin, ini dia beberapa list obat yang mungkin bisa kalian tanyain ke dokter SPKK kalian. Kalian bisa langsung screenshot di sini. Selanjutnya yang ketiga, kalian bisa buat list pertanyaan dari pemahaman kalian yang udah kalian dapat dari research yang kalian lakuin. Untuk tips yang ketiga ini, please kalian gak usah ngerasa malu atau gak enak ke dokternya karena nanya banyak. Justru di tips ketiga ini kalian bisa konfirmasi semua keraguan kalian dan tanya apapun yang kalian belum paham. Ya, kalian juga gak usah merasa terburu-buru karena dalam satu sesi itu gak ada batas waktunya. Jadi kalian bisa puas nanya apapun yang kalian inginkan. Aku udah buatin beberapa list pertanyaan yang bisa kalian tanyain. Kalian bisa screenshot di sini. Gak usah semuanya kalian tanyain, beberapa yang perlu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan sendiri, bisa kalian tambahin. Yang keempat, cari tahu rekomendasi dokter yang mau kalian pakai. Pemilihan dokter ini sangat berpengaruh untuk kenyamanan kalian. Bukan berarti beberapa dokter jelek dan beberapa dokter bagus, enggak. Aku yakin semua dokter juga pasti profesional dan sudah terdidik dan terlatih dan juga berpengalaman gitu. Di sini juga aku mau ngerekomendasiin bukan berdasarkan jelek atau bagusnya, tapi berdasarkan kayak kecepatan dalam menjawab, terus juga keramahan dan banyaknya orang memilih dokter ini. Kalian bisa pakai dokter manapun yang kalian mau dan kalian bisa research lebih dalam. Pertama, dari aplikasi Halodoc ada dokter Carlina Novianti Kasim dan dokter Ade Indrayanti. Dua dokter ini tuh rame banget di TikTok
TikTok kayak orang banyak banget yang ngerekomendasiin dokter ini. Untuk aku sendiri belum pernah pakai dokter ini karena aku pakainya Alo Dokter. Nah, kalau dari Alo Dokter, rekomendasi aku adalah Dokter Berta Wijayasari. Aku seneng banget sama dokter Berta karena dia bener-bener sabar banget ngejawab semua pertanyaan aku. Udah gitu jawabannya jelas, detail, dan juga spesifik dan mudah untuk dipahamin. Kemudian cara dia untuk menjawab juga cepat, fast respon, dan juga penyampaiannya tuh kayak bestie gitu. Kalian tahu gak sih kayak ketika nih yang belakangnya tuh banyak kayak misalnya iya kak gitu, kayak menurut aku tuh itu asik banget. Jadi ketika konsultasi aku merasa nyaman dan kayak enak gitu, kayak sama temen. Alhamdulillah aku sama dokter Berta ini cocok banget dalam segi penyampaian dan obatnya, dan aku udah total kayaknya 3 kali pertemuan sama dia. Next, yang kelima, cari voucher diskon. Menurut aku meskipun harganya nggak mahal banget, kayak kisaran 45.000 ya kalau di Alo Dokter, tapi dengan kita mendapatkan atau menggunakan voucher itu tuh jadi ada potongan harga, dan sisa uang yang kita punya bisa kita alokasiin untuk beli obatnya. Lumayan banget kan, apalagi kalau misalnya untuk anak pelajar yang emang terbatas budgetnya ya, itu bisa untuk beli obat sisa dari diskon potongan harganya. Tahu aku udah banyak banget yang share kayak voucher diskon saat ini tuh ada apa aja. Biasanya sih aku lihat kayak di TikTok gitu ya, lagi-lagi di TikTok karena memang lumayan rame ya kalau di FYP aku konsultasi melalui dokter SPKK online, terus mereka berhasil kayak gitu. Jadi banyak banget yang nge-spill voucher-voucher yang lagi bisa dipakai di saat itu. Sebenarnya aku juga pengen kayak nge-share gitu, kasih kalian voucher di sini, tapi karena aku gak di endorse jadi aku gak punya voucher khusus. Dan juga kalau misalnya aku kasih kalian voucher yang berlaku sekarang, takutnya udah kadaluarsa, gak bisa dipakai lagi setelah kalian nonton video ini gitu. Jadi kalian bisa cari sendiri ketika kalian emang mau konsul gitu. Selanjutnya aku juga mau share nih gimana caranya konsultasi ke dokter SPKK online melalui aplikasi Alo Dokter ya, karena aku belum pernah di Halodoc, tapi menurut aku kayaknya sih serupa dan mirip-mirip. Jadi kalian bisa simak sampai akhir supaya nggak bingung step by stepnya. Yang pertama, kalian bisa buka aplikasinya dulu, terus kemudian cari dokter yang mau kalian pilih dan langsung klik chat sekarang. Nah, selanjutnya nanti kalian akan diarahin ke pembayaran terlebih dahulu. Nah, pembayarannya itu banyak, bisa pakai Shopee Pay dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini, tapi kalau aku biasanya pakai Shopee Pay. Oh ya, kalian jangan lupa pastiin dokter yang kalian pilih itu sedang online. Nanti ada kayak tandanya gitu dia lagi online. Kalau misalnya kalian lagi offline, is okay banget. Kalian tinggal lihat jadwalnya dia tuh online kapan lagi. Kayak banyak di situ pilihannya. Jadi kalian bisa tungguin kalau misalnya kalian masih pengen pakai dokter yang itu. Nah, ketika kalian sudah melakukan pembayaran, selanjutnya kalian langsung diarahkan untuk nulis nama, umur, dan juga keluhan kalian dengan singkat karena ada kayak batas maksimal katanya gitu, kayak untuk di awal doang. Nanti kalau misalnya udah kebuka room chatnya, kalian bisa tanya, jumlah katanya nggak terbatas dan berapapun pertanyaan bisa kalian ajukan. Kalian bisa sampein keluhan kalian dengan detail dan jelas seperti punya aku bakal spill di sini. Aku langsung to the point karena aku udah riset dulu apa yang aku mau dan apa kebutuhan aku. Selanjutnya kalau misalnya kalian udah sampein keluhan kalian, nanti dokter akan ada kayak sesi dia minta foto kalian untuk melihat kondisi wajah kalian yang sekarang. Nanti dia bisa mengidentifikasi apakah permintaan kalian atau obat yang kalian mau itu bisa digunakan atau enggak. Nah, kemudian dia juga bakalan minta list skincare kita. Kalian bisa nulis kayak gini biar supaya jelas.
saran aku tulisnya itu berdasarkan kandungan utamanya. Jadi kayak jelas gitu loh dalam sehari atau pemakaian skincare kalian itu sudah memenuhi atau enggak, kandungannya itu udah cocok atau enggak untuk kulit kalian. Nanti kalau misalnya kalian sudah diskusi, dokternya itu di akhir bakal ngeresepin obat. Pokoknya dalam sesi diskusi itu kalian bisa tanya apapun yang kalian mau. Seperti yang udah aku kasih tips tadi, kalian bisa tanya list pertanyaan kalian dan disampaikan ke sesi itu. Jadi dalam sesi itu kalian bisa mengkonfirmasi keraguan kalian dan juga menyampaikan keluhan kalian terhadap masalah kulit yang sedang kalian hadapi. Untuk meresepkan obat, sebelumnya dokter akan memberikan kita kayak pertanyaan, list pertanyaan gitu yang harus kita jawab. Ini tuh gunanya sih kayaknya untuk lihat kita ada alergi atau enggak, dan obat apa yang bisa kita pakai sesuai dengan riwayat diri kita. Nah, kalau misalnya chatnya udah kelar, diskusinya udah kelar, jangan lupa untuk tanyain kapan sesi pertemuan selanjutnya. Karena nanti penting banget di pertemuan selanjutnya kalian nanyain lagi untuk progresnya, kayak ditambahin lagi atau enggak dosis persenan obatnya ini, terus obat yang mana aja yang nggak perlu dipakai lagi. Kalau aku sih biasanya sama dokter Berta, aku selalu tanya kapan pertemuan selanjutnya. Dia selalu minta aku lihat di kayak 3 bulanan selanjutnya. Tapi aku sering lebih sih kalau misalnya aku masih nyaman gitu, karena aku mager ya. Jadi ya is oke aja lah, batasnya itu 3 bulanan kali ya lah ya. Nah, kalau misalnya dirasa semuanya udah cukup dan pertanyaan kalian juga udah terjawab semua, kalian bisa ucapin makasih dan akhirin chatnya. Kemudian nanti chatnya bakal berakhir dan udah deh kelar, kalian tinggal tebus obatnya di apotek terdekat. Gak apa-apa nggak melalui aplikasi Halodoc, bahkan lewat Shopee juga kalian beli sendiri gitu, gak apa-apa banget. Jadi senyamannya kalian aja. Segitu aja video kali ini. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Pokoknya semangat terus untuk kita semua sebagai acne fighter. Kalau misalnya kalian suka sama video ini dan merasa video ini membantu, kalian bisa share ke teman kalian juga biar supaya dia ikut terbantu gitu ya. Oke, sekian, see you on my next video. Bye bye.